Pasca erupsi Gunung Ruang, personel Polres Kepulauan Sitaro melakukan evakuasi warga yang terdampak erupsi. Gempa berkekuatan magnitudo melanda Kabupaten Bandung pada Rabu kemarin. Kapolda Sulawesi Selatan didampingi Ditres Narkoba Kabid Humas, Kabid Propam Sulsel dan Kapolres baru memimpin press release pengungkapan kasus tindak pidana narkoba pada Selasa lalu. Selamat sore pemirsa, presisi utama kembali hadir edisi Kamis 2 Mei 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Keinformasi pertama, pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 4,2 melanda Kabupaten Bandung pada Rabu 1 April 2024. Berdasarkan informasi dari BMKG dengan kedalaman 4 km. Gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. Gempa dirasakan selama 2 hingga 3 detik di Kabupaten Bandung. Lokasi terdampak gempa meliputi Desa Pangalengan, Sukamanah, Marga Mukti Pulau Sari, Wanasari di Kecamatan Pengalengan, Desa Trumajaya di Kecamatan Kertasar, Desa Banjaran Wetan di Kecamatan Banjaran. Menurut hasil laporan Pusdalops BNPB, sebanyak 3 kepala keluarga terdampak. Dan untuk kerugian material sebanyak 3 unit rumah terdampak, 2 unit masjid, 3 unit sekolah terdampak, dan 1 unit puskesmas. Untuk upaya penanganan pasca kejadian gempa, BPBD Kabupaten Bandung terus monitor dan mendata wilayah yang terdampak gempa. BNPB menghimbau kepada warga untuk selalu waspada apabila terjadi gempa susulan dan menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa sebelumnya. Sementara itu, pasca erupsi Gunung Ruang, personel Polres Kepulauan Sitaro melakukan evakuasi warga yang terdampak erupsi.
Pemirsa, pasca erupsi dan status gunung ruang yang kembali dinaikkan ke level 4 atau awas, penutupan kegiatan operasional Bandara Internasional Samratulangi Manado, Sulawesi Utara diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah pada hari ini, Kamis siang. Humas Bandara Samratulangi Manado Yanti Pramono mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan hasil pengamatan aktivitas abu vulkanik Gunung Ruang dan Notam A1170-24 Notam A1160-24 demi menjaga aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Penutupan sementara Bandara Samratulangi dilakukan sejak Selasa 30 April 2024 akibat dari gunung ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro meletus pada Selasa dini hari, menyebabkan bandara terdampak sebaran abu vulkanik gunung ruang. Dan sebelumnya 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membersihkan landasan Bandara Internasional Samratulangi pada Rabu kemarin. Selain landasan pesawat, pembersihan juga dilakukan di taxiway, apron, dan fasilitas lainnya di bandara. Dampak dari operasional ditutup ini ada 65 pesawat dan 7.000 penumpang tiba dan berangkat yang terdampak di Bandara Samratulangi. Dan hingga saat ini status aktivitas gunung ruang masih berada pada level 4 atau awas. Status tanggap darurat Gunung Ruang telah diperpanjang selama 14 hari oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mulai 30 April hingga 14 Mei 2024. Beralih ke informasi lainnya, Polres Kota Waringin Barat, jajaran Polda Kalimantan Tengah mulai akhir bulan Februari sampai bulan April 2024 menangani 7 perkara pencurian massal tandan buah segar atau TBS kelapa sawit dengan 24 tersangka yang berada di area 4 perusahaan pada 2 kecamatan yakni Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Pangkalan Banteng, Kota Waringin Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Kobar AKBP Yusfandi Usman mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol Joko Purwanto saat konferensi pers di Aula Satya Mapolres setempat. Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 19 terduga pelaku, sementara 5 orang masih DPO. Lebih lanjut, Kapolres menerangkan bahwa sebagian besar terduga pelaku merupakan residivis pencurian buah kelapa sawit yang sudah berulang kali melakukan aksinya. Terdapat 2 orang terduga pelaku yang diamankan positif narkoba dan sudah kami lakukan pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut terkait narkotika. Pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti terkait tindak pidana tersebut yakni berupa buah kelapa sawit, tojok, egrek, kendaraan bermotor roda 4 dan nota penjualan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para terduga pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi didampingi Ditres Narkoba, Kabid Humas, Kabid Propam Polda Sulsel dan Kapolres baru memimpin press release pengungkapan kasus tindak pidana narkoba seberat 30 kg pada Selasa lalu. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri, khususnya Polda Sulawesi Selatan, dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Kami Polda Sulsel menyampaikan rilis secara resmi terkait dengan pengungkapan kasus narkoba jenis sabu, di mana pengungkapan ini terjadi atau dilakukan pada tanggal 24 April di Dermaga Awerange Baro, Kabupaten Baro. Kemudian sampai dengan saat ini penyidik berhasil mengamankan 1 tersangka dengan barang bukti kurang lebih 30 kg yang terkemas dalam 30 paket. Ini berat kotor, kita masih bicara berat kotor. Nah, kemudian dari tersangka yang diamankan ini selaku penerima atau yang menerima di dermaga kiriman barang narkoba ini juga merupakan residivis karena yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan dan dari hasil pengambilan keterangan
Yang bersangkutan juga mengakui bahwa dia yang kedua kali. Nah, khusus untuk barang bukti yang ada di hadapan rekan-rekan, menurut keterangan tersangka adalah barang yang kedua atau trip yang kedua yang diterima oleh tersangka dari titipan orang yang sama. Kemudian sampai saat ini sudah ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa, sudah diambil keterangan. Tentu selanjutnya penyidik akan melakukan proses penyidikan termasuk melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pemberantasan. Kita juga harus menggandeng seluruh pihak termasuk tentu masyarakat. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat untuk ayo sama-sama kita mengawasi daerah kita, kemudian juga kalau mereka memiliki informasi-informasi terkait dengan peredaran gelap narkoba, ya silakan, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Karena di internal sendiri saya juga tekankan, jangan sampai ada yang terlibat. Jangankan sebagai pengedar, pengguna saja pasti saya akan tindak yang paling tegas kepada masyarakat, khususnya Sulawesi Selatan, yang ingin menginformasikan apa saja, tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat personal mengenai persoalan yang dihadapi oleh yang bersangkutan, tetapi juga informasi-informasi terkait dengan kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di sekeliling masyarakat. Nah, akun saya di Instagram itu bisa di DM Pallawa_1. Sementara itu, jajaran Polsek Prabu Mulih Barat melalui tim Beruang Madu berhasil mengungkap kasus pengeroyokan menimpa KAD yang berusia 16 tahun dan berhasil menangkap 5 orang pelaku. Menurut Kapolres Prabu Mulih, AKBP Endro Ariwibowo, dari tangan para pelaku disita berupa 2 buah senjata tajam jenis pedang dan sebuah pipa paralon yang dibentuk pedang. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati Pak Camat Prabu Mulih Barat dari Badan Kelurahan Pati Dalem dan Tebing Tanah Putih, Pak Kapolsek Prabu Mulih Barat, rekan anggota Prabu Mulih Barat. Siang ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian perkara di Jalan Kopral Toya, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih. 2 kelompok remaja yang terbiasa mereka melaksanakan aksi tawuran di Kota Prabu Mulih, yaitu kelompok Misteri All Star melaksanakan tantangan kepada pihak lain dan disambut oleh kelompok dari Alipatan Prabu. Jadi ini seringkali kita dari Polres Prabu Mulih telah melaksanakan beberapa kali pengungkapan, mencegah dari kegiatan patroli, membubarkan dan mengembalikan mereka kepada orang tua, kepada dinas sosial, dan bahkan ada sampai sudah dibina di dinas sosial yang ada di Kota Ilir, Indralaya. Korban luka di bagian kepala itu terkena sabetan benda tajam parang dan harus dijahit sebanyak 20 jahitan. Kemudian dari hasil penyelidikan kejadian tersebut di TKP, dari pemeriksaan para saksi dapat informasi bahwa pelaku tidak lebih dari 24 jam. Jajaran dari Kapolsek Prabu Mulih Barat beserta dengan didapatkan 7 orang pelaku yang berhasil diamankan. Namun dari 7 orang itu kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan lebih lanjut oleh penyidik itu ada 2 orang yang tidak terlibat apapun dan sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Pada 5 anak ini akan dikenakan pasal 80 ayat 1 ayat 2 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama. Sehingga kepada yang bersangkutan ini polanya akan berbeda karena sudah sering kita lakukan pembinaan, namun karena saat ini terjadi dan ada korban, meskipun tidak sampai ke korban jiwa, namun aksi yang berbahaya ini telah mengganggu ketertiban, keamanan Kamtibmas
di Kota Prabumbuli. Hingga untuk yang kelima orang ini akan menjalani proses penyidikan secara pidana dan nanti mekanismenya akan diserahkan kepada DJS, ya, baik dari penyidik Polri, Kejaksaan dan Ditreskrimum Polda Riau melakukan konferensi pers pengungkapan 3 kasus dugaan tindak pidana yang bertempat di ruang rapat Ditreskrimum Polda Riau. Ketiga kasus tersebut adalah 2 kasus kepemilikan senjata api dan pembunuhan dengan penganiayaan terhadap tahanan di Polsek Bukit Raya. Ditreskrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan melakukan rilis pengungkapan kasus kepemilikan senjata api terhadap seseorang berinisial GF alias N, warga Tanggerang Barat. Kemudian dari hasil penangkapan ditemukan 1 pucuk senjata api model FN kaliber 9 mm buatan Belgia, 1 butir peluru tajam kaliber 5,5 mm, dan 1 butir peluru tajam kaliber 7,62 mm. Tersangka GF memperoleh senjata api dari seseorang berinisial B yang hingga saat ini masih masuk dalam status DPO. Kasus lainnya adalah kasus pembunuhan terhadap tahanan Polsek Bukit Raya yang telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima pelaku adalah juga tahanan di Polsek Bukit Raya yang menganiaya dan membunuh korban karena kesal. Kelima tersangka tidak dilakukan penahanan karena para pelaku sedang menunggu hasil putusan terhadap kasus mereka sebelumnya di Lapas Sialang Bungkuk. Yaitu korban pada saat ditahanan ada beberapa penyebab. Yang pertama diantaranya ada penyebab kesal karena pada saat keluar dari kamar mandi menurut beberapa tersangka kakinya basah sehingga menyebabkan tempat tidur atau tempat wilayah tidurnya para tersangka menjadi basah. Kemudian dilakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan, terhadap korban. Kemudian korban dimakamkan di Sumatera Utara. Kemudian kita melakukan upaya ekshumasi pada saat itu untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kemudian dilaksanakan proses ekshumasi di Sumatera Utara di Kota Medan. Kemudian kita mendapatkan hasil dari hasil otopsi yang dilakukan terkait ekshumasi di Medan. Kemudian kita menyimpulkan bahwa ada dugaan peristiwa pidana terkait hilangnya nyawa daripada korban atas nama. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.